Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan kamu, dari sisi keuangan ataupun dari sisi asmara kamu, serta dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kali ini guys, sesuai dengan komentar yang diberikan terhadap diri saya melalui WhatsApp, di mana komentar ini bisa saja mewakili dari perasaan kamu, bisa saja mewakili terhadap perasaan yang memberikan komentar terhadap diri saya. Di mana komentar tersebut, bagaimana hubungan manusia yang telah meninggalkan diri dia terhadap pihak ketiga dia untuk saat ini. Karena situasi yang didengar oleh seseorang yang memberikan komentar terhadap diri saya ini, manusia yang telah meninggalkan diri dia kini katanya sedang menerima situasi keterpurukan. Kita langsung saja guys. Video yang saya buat ini bisa saja mewakili dari perasaan kamu, bisa saja tidak. Semuanya saya lemparkan terhadap diri kamu. Kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama. Apa yang akan terjadi di dalam hubungan yang dia jalani untuk saat ini? Muncul kartu Three of Swords, 3 pedang menusuk satu hati, di mana kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara dan menunjukkan bagaimana situasi yang sedang dia terima, situasi yang sedang dia pikirkan. Kemungkinan kemunculan kartu ini memberikan situasi terhadap diri dia berupa sakit hati yang sangat luar biasa. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini guys. 3 pedang menusuk satu hati yang sangat terdalam. Bisa saja sakit hati ini dia terima dari pasangan pihak ketiga dia, atau bisa saja sakit hati ini dia terima dari rekan pekerjaan dia, atau bisa saja rasa sakit hati ini terletak di dalam segi materi. Kalau saya menarik dari sisi pihak ketiga yang membuat diri dia merasa sakit hati, kemungkinan ada satu energi yang telah mempermainkan situasi perasaan. Bisa saja hubungan yang dia lanjutkan atau hubungan yang dia lakukan terhadap pihak ketiga
Pihak ketiga dia melakukan suatu pengkhianatan di sini, guys. Kalau saya menarik dari sisi rekan pekerjaan dia, yang dimana membuat diri dia merasa sakit hati, kemungkinan dia sudah menerima situasi yang dimana situasi itu berbicara terhadap kebodohan dia. Kebodohan dia. Kalau saya berbicara dari sisi materi, kemungkinan materi yang selama ini yang dia miliki hanya untuk dia hambur-hamburkan, hanya untuk dia foya-foyakan. Karena ketika diri dia memiliki materi yang berlimpah, justru diri dia sebagai ajas manfaat. Ajas manfaat. Kita lihat kartu keduanya. Muncul kartu pengkhianatan. Wow, luar biasa. Kartu pertama menggambarkan situasi sakit hati. Kartu kedua menggambarkan situasi pengkhianatan. Berarti unsur sakit hati tersebut berasal dari pengkhianatan. Dengan kata lain, pengkhianatan ini berasal dari perasaan. Sudah ada energi yang memperlakukan perasaan dengan seenak-enaknya di sini. Sama halnya seperti diri kamu. Diri kamu ditinggalkan dan lebih memilih pihak ketiga. Kini, untuk saat ini, pihak ketiganya pun membuat diri dia sakit hati dan telah meninggalkan diri dia. Karena pihak ketiga dia menilai apa yang selama ini saya lihat sudah tidak kamu miliki lagi. Pihak ketiga berpikiran seperti itu, guys. Atau bisa saja pembicaraan saya ini saya putar balikan posisinya, yang dimana pihak manusia yang telah meninggalkan diri kamu melihat seseorang dalam kategori pihak ketiga yang saya katakan. Dia melihat pihak ketiga dia hanya sekedar memiliki materi, tetapi ketika materi dari pihak ketiga ini sudah diambil, dia pun mencari kepuasan, melakukan suatu pengkhianatan. Dengan kata lain, hubungan yang dia jalankan untuk saat ini ada unsur pengkhianatan. Pengkhianatan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Queen of Cups. Queen of Cups, yang dimana kartu saya pegang ini berbicara seakan-akan ada situasi di dalam perasaan yang sedang emosional, sangat emosional. Kalau saya mengkaitkan kartu Queen of Cups dengan kartu pengkhianatan, timbulnya rasa emosional karena dia sudah tahu hubungan kotor dia kini pun dikotori oleh pihak lain. Dengan kata kotor muncul rasa kesensitifan, di mana kesensitifan ini tidak lagi percaya terhadap pihak ketiga dia. Karena pihak ketiga dia hanya untuk membuat diri dia berada di dalam situasi sakit hati. Kartu inilah yang membuat diri dia merasa emosional. Kartu itulah yang membuat diri dia berpikiran selama ini hanya materi yang berbicara terhadap hubungan kotor saya ini. Saya sudah mengetahui ini semua. Ini dia, guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat Queen of Cups, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Four of Pentacles. Sakit hati, emosi, sensitif, bukan hanya itu saja. Tetapi dari kedua belah pihak ini, manusia yang telah meninggalkan diri kamu ataupun pihak ketiga dia, saya melihat ada satu energi, baik secara perasaan ataupun secara pemikiran,
Situasi yang dia terima merupakan situasi tersiksa, tertekan, terbatin, dan tidak merasa nyaman. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu Four of Pentacles, seseorang yang menghempit 3 koin terhadap kedua kakinya, dan 1 koin berada di atas kepalanya, yang dimana 3 koin dihempit oleh kedua kaki tersebut menggambarkan situasi kerasisan. Apapun yang dilakukan dan apapun yang diberikan, semuanya merasa tersiksa. Memang secara kasat mata diri kamu melihat kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang dia timbulkan terhadap diri kamu tidak semata-mata memberikan suatu aura positif. Itu hanya sekedar memanasi diri kamu. Situasi yang dia terima untuk saat ini dari sisi materi semua terpuruk. Karena kartu Four of Pentacles berbicara dari sisi materi. Materi dan perasaan campur aduk, perasaan sensitif, materi terpuruk, sedang berusaha bangkit dari keterpurukan tersebut karena dia merasa sakit hati dari rasa pengkhianatan. Dia melakukan pengkhianatan terhadap diri kamu, kini dia pun dikhianati. Semua hanya untuk ajas manfaat. Materi yang berbicara. Pentacles, 3 koin. Kita lihat kartu di samping dari Four of Pentacles. Muncul Nine of Swords. 9 pedang menusuk 1 orang, di mana 9 pedang tersebut menggambarkan situasi dia merasa kacau. Baik secara batin, baik secara perasaan, baik secara pemikiran, semuanya kacau. Walaupun diri dia tertidur ataupun melakukan sesuatu hal, pemikiran dia tetap kacau dan pemikiran dia tetap berantakan. Karena apa? Karena dia selalu berpikir, diri saya sudah dikhianatin, diri saya sudah sakit hati. Wow, luar biasa guys. Saya tidak tahu ini siapa yang merasa sakit hati dan siapa yang menerima sakit hati tersebut. Setidaknya dari kedua belah pihak ada satu energi menerima kartu yang saya pegang ini. Dengan kata lain, hubungan yang dia jalankan dalam situasi kekacauan. Ini dia guys. Kita lihat di bagian ketiganya. Muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa meratapi kesedihan karena memang akibat dari kebodohan dia. Seseorang yang ingin pergi sambil membawa kesedihan karena memang dia menerima sakit hati. Seseorang ingin melepaskan hubungan tersebut karena memang dia sudah dikhianati. Seseorang ingin menerima suatu kenyamanan dari rasa emosi. Seseorang hanya ingin menerima kebahagiaan, tetapi diri dia merasa tersiksa. Seseorang yang hanya ingin menerima suatu kemakmuran, tetapi diri dia berada di dalam keterpurukan. Seseorang yang hanya ingin menerima suatu ketenangan, tetapi diri dia merasa kacau. Luar biasa guys. Semua kartunya menggambarkan situasi yang tidak menyenangkan. Sensitif, sakit hati, sensitif emosi, keterpurukan, kacau
akibat dari pengkhianatan sehingga membuat diri dia ingin pergi sambil membawa kesedihan. Kartu selanjutnya, bagaimana muncul kartu ini? Berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik sekaligus terhadap ketiga zodiak tersebut, yang membuat diri dia ingin pergi karena dia menerima suatu kemanipulatifan yang sangat besar. Karena apa yang dia miliki sudah diambil oleh pihak ketiganya. Begitu juga pihak ketiganya, apa yang dia miliki diambil oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Di sisi lain, saya berbicara terhadap kemunculan kartu yang saya tunjukkan ini. Satu energi yang saya lihat di sini sedang mengharapkan suatu bantuankah, atau memang sedang mengharapkan situasi di mana situasi tersebut bisa dia keluar. Ini dia guys, yang dirasakan untuk saat ini terhadap hubungan tersebut. Ketujuh kartu ini tidak ada menggambarkan kartu yang baik. Berarti untuk saat ini posisinya sesuai dengan komentar yang diberikan terhadap diri saya, memang benar posisinya diri dia terpuruk. Begitu juga terhadap pasangan yang telah meninggalkan diri kamu. Mungkin secara kasat mata diri kamu melihat dia bahagia. Mungkin secara kasat mata diri kamu melihat diri dia tersenyum. Mungkin secara kasat mata kamu melihat diri dia memamer-mamerkan sisi kebahagiaan dia, tetapi secara perasaan belum tentu. Ada sesuatu hal yang dicari dari hubungan kotor tersebut, yang dimana ketika seseorang menjalankan situasi hubungan kotor, saya yakin dan saya percaya hubungan tersebut tidak akan memberikan suatu kenyamanan, dan hubungan tersebut pasti tidak akan lama. Ini dia guys, karena saya pernah merasakan dan karena saya pernah di dalam situasi tersebut. Saya sempat menjalankan hubungan terhadap seseorang, tetapi ketika diri saya memperjuangkan seseorang tersebut dalam waktu yang lama, saya dihianatin. Tetapi ketika diri saya dihianatin, orang yang melakukan pengkhianatan tersebut justru datang ke hadapan saya meminta maaf. Itulah yang namanya karma. Karma tidak akan pernah berbicara, dan karma tidak akan pernah salah sasaran. Tidak akan pernah karma itu berbicara salah sasaran. Tinggal menunggu saja kapan waktunya tersebut. Kita jangan pernah mengotori tangan kita. Walaupun diri kita merasa tersakiti dan kita sempat memperjuangkan seseorang, dan seseorang tersebut tidak memperjuangkan diri kita ataupun hubungan tersebut, kita santai saja, enjoy. Jangan terpaku dan jangan terfokus terhadap rasa sakit hati tersebut. Karena ketika diri kita tulus menjalankan hubungan tersebut, tidak ada pengkhianatan, pasti ketulusan hati kita itu akan dibayar. Tinggal menunggu. Rencana Tuhan itu lebih baik dari rencana kita. Tuhan sedang mempersediakan seseorang yang terbaik terhadap diri kita. Santai saja guys, nikmati kehidupan ini, fokus terhadap kemajuan diri kamu. Jangan fokus terhadap seseorang yang telah meninggalkan diri kamu. Anggap saja kamu membuang selembar kertas di mana kertas itu sudah menjadi tumpukan sampah. Sampah yang kamu buang dinikmati oleh pihak lain. Itu saja, kamu berpikiran positif, jangan berpikiran negatif. Anggap sampah tersebut dinikmati oleh pihak orang lain.
yang namanya sampah, cepat atau lambat baunya akan tercium juga. Kartu terakhir, muncul kartu Justice. Wow, mengerikan. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali, guys. Berunsurkan udara berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik dari kata 3 zodiak tersebut, tetapi saya fokus terhadap kata justice. Hukuman, karma, dan situasi yang tidak menyenangkan. Kalau saya menarik dari situasi hukuman, mungkin hal tersebut dirasakan. Kalau saya menarik dari kata karma, sudah sewajarnya dia menerima hal tersebut. Saya tidak menyudutkan seseorang tersebut, tetapi sesuai dengan apa yang dia perbuat. Kalau kita memperlakukan seseorang dengan seenak-enak kita, berarti kita pun harus siap diperlakukan orang dengan seenak-enaknya dia. Saya sekedar mengingatkan, guys, 99% manusia yang lahir ke dunia ini tidak ada yang waras. Semua gila. Gila dalam arti haus akan pujian, haus akan sanjungan, haus akan pertolongan. Semuanya serba gila, tidak ada yang waras. 99% semuanya gila. Kita kembali terhadap kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu terakhir sudah cukup jelas menggambarkan situasi dia saat ini merupakan situasi karma. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.